Bapak Ibu yang karena tadi mungkin sudah tahajud, labang kue dan seterusnya, bisa saja tak ada istirahat di siang hari, terus ngaji bulan malam ini. Saya bersenang hati kalau ada bisa menyimak pengajian ini sambil tidur nyenyak, karena keistimewaan duduk di masjid bisa tidur nyenyak sambil dengar ceramah. Iya. Kalau di rumah duduk bana basanda lelo alun tentu bisa takalog. Tapi kalau mendengar pengajian bisa tidur nyenyak. Saya senang melihat itu. Kalau sekiranya orang penyakitnya payah lalu di rumah, tidak usah minum obat terlebih dahulu. Bawa saja ke masjid, ikuti salat berjamaah, dengar pula ceramah. Itu biasanya belum selesai ceramah bisa takwa-takwa beberapa kali. Itu sudah dicoba orang dan saya punya cerita tentang itu. Jadi kalau yang ngantuk, tidak usah dia ditahan-tahan pula orang ngantuk itu ditahan loh, tidak ada kaji loh. Bang tidur saja tidak apa-apa. Nah, Maulid Nabi. Abdul Muttalib waktu punya anak satu orang namanya Al-Haris. Masih muda, anak satu. Kalau Ustaz Haji Iklan ini anaknya sudah 3, 2 orang sudah qari, sudah mewakili Sumatera Barat, pesisir. Kalau daya hafalan anaknya ya berbandinglah, kadang-kadang kalah ayahnya, berarti ayah yang sukses. Beliau banyak mengajar di beberapa tempat. Nah, kita maunya itu pula udah lahir pula di sini qari-qari yang terbaik. Dia juga mengajar karena kan manusia yang terbaik itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bagus itu ditampilkan anak, ada nilai sejarahnya. Juga tadi ya selawat tadi ya, membaca selawat bagaimana melafazkannya dengan seni bagus. Anak baru surah, dia pelayan orang yang berdatangan haji. Jadi haji ini sudah ada sejak dahulu, sejak dari Nabi Adam. Seluruh nabi-nabi itu dia menunaikan ibadah haji sesuai dengan perkembangan syariatnya waktu itu. Waktu Adam keliling Ka'bah, dia bertawaf, yaitulah bentuk salah satu ibadah hajinya seorang Nabi Adam. Dipuji oleh malaikat, tawafmu sangat bagus, tapi ketahuilah kami ini, maksudnya para malaikat, telah bertawaf di sini 2000 tahun lebih sebelum kau. Sekarang kita kepada Abdul Muttalib. Waktu dia punya anak masih 1 orang, waktu dia istirahat di Hijr, kan di sisi Ka'bah. Sebenarnya Ka'bah itu memanjang dulunya, memanjang. Tapi waktu Nabi Muhammad, ya dia belum Nabi, berumur 35 tahun, Ka'bah itu direnovasi. Memang betul-betul diruntuh sampai ke dasar. Itu dinaikkan lagi. Kiranya dana tidak cukup menaikkan selebar panjang dan lebarnya itu. Dipotong sepertiga. Nah ini aja yang dinaikkan, ini tinggal. Nah yang tinggal ini itulah yang menjadi sekarang Hijr. Nah, jadi dalam Hijr itu masuk bagian dari Ka'bah. Ada yang tidur di Hijr itu, bermimpi sampai 3 kali. Isi mimpinya supaya menggali sumur di sisi Ka'bah. Tatkala disampaikan kepada tokoh ya pimpinan yang lain, semuanya menolak. Tidak ada penggalian di sisi Ka'bah. Nah, lalu dia sedih, sadar diri, kemudian dia bernazar di sisi Ka'bah. Sekiranya engkau beri aku 10 orang anak laki-laki, 1 di antaranya kusembelih sebagai persembahan dariku. Ayolah, karena dia sudah bernazar ingin dapat anak 10, itu rajin sebagai suami, ia dapat anak 10. Yang paling kecil namanya Abdullah.
Malah anaknya nambale padusi barana laki-laki 10. Sebab begitu, kalau hanya anak satu, orang belum begitu hormat, belum begitu segan, apalagi takut. Tapi coba anak 10 salapan, apalagi sabale, jadi gagu-gagunya betul nyolalah di anaknya. Jadi mak anak banyak itu suatu kebanggaan dulu. Sekarang kan itu juga sebenarnya. Nah begitu anaknya sudah 10 orang, dia gali sumur itu, tidak ada yang mengganggu. Sejak dia gali sumur itu, itulah yang disebut air Zam-Zam yang sudah hilang dari peredaran sekian puluh tahun yang lalu. Apakah 100 tahun atau lebih, pokoknya sudah lama. Berapa umurnya Abdul Muthalib dia tidak tahu di mana ada sumur itu. Nah, sekarang dia sudah punya anak, dia bermimpi, dia gali sumur itu sesuai dengan petunjuk mimpi. Air Zam-Zam itu sampai sekarang tidak pernah kering. Maka makin terkenallah suasana di Mekah, ada air di sisi Ka'bah. Abdul Muthalib setiap hari kerja, anak kecilnya dibawa, si Abdullah tadi. Temannya pengurus Ka'bah juga yang bernama Wahab, anaknya bernama Aminah. Ya kanak-kanak, usia kanak-kanak dibawa pula. Bertemulah Abdullah dengan Aminah dan bermain-main di sisi Ka'bah, menjadi tontonan orang yang berdatangan. Karena masa itu sebahagian suku-suku, kelompok-kelompok malu punya anak perempuan. Malunya itu ya ada yang dikubur hidup-hidup, kalau sampai hati ya di rumah saja. Tapi coba anak laki-laki, lapang lubang hidungnya, cerah wajahnya, dibawa ibu dia. Kalau punya anak laki-laki. Tapi hari ini ada anak perempuan dibawa keluar, menjadi tontonan orang banyak. Winyoyo pada ranca Aminah tuh, Abdullah tuh yuk ganteng pulau. Apalagi usia kanak-kanak kan dia di mali anak itu ya, tak buah-buah macam dia. Anak siapa ini? Oh kiranya anak apa Wahab. Orang ini bapak orang sini nanti kira model saya. Nah sudah bermainlah setahun 2 tahunan, tentu bertambah dadangnya badan. Nah orang tua arif, tidak mungkinlah bujang gadis main-main bebas begitu saja. Dia dipisah. Aminah makin lama makin terkenal. Terkenalnya itu anak bangsawan, orangnya sangat cantik, pintar, ya, pokoknya ideal sekali lah seorang wanita. Banyak orang datang melamar. Bisa diboro, bisa diboro, pokoknya bisa hari seorang datang melamar. Tapi semua yang datang ditolak oleh Wahab. Kok ditolak? Yona datang tuh lagi gae. Papo, pacari bungkam, kasar, pamabuat. Anaknya bodoh mata, lemah lembut. Jadi tak ada yang datang tuh cocok. Ditolak, tentu ditolak dengan cara bijaksana. Aminah tahu orang datang hampir setiap hari itu, dia tahu kenapa Abdullah yang datang, kira seperti itu. Jadi jiwa asmaranya juga ada. Ya namanya nagadi lah. Kalau nagadi itu kalau ceritanya bujang kan malu jelas. Si Abdullah itu pula gagah rupawannya bukan main masa itu. Kakaknya ganteng jo, Abu Lahab, Ja'far, Abu Talib. Ganteng-ganteng juga Al-Haris, tapi Abdullah lebih ganteng. Di samping itu parangainya elok loh. Mungkin turunan pemimpin masa depan ya. Orang waktu itu berharap inilah pemimpin masa depan. Kalau dicari lah gagah rupawan, anak bangsawan, parangainya yobanailo. Berharap pada orang Abdullah itu jadi pemimpin masa depan. Jadi satu ketika ada suara sorak-sorai di luar. Aminah rasa rindunya tidak tertahankan.
Dia bukalah sedikit pintu, dia intip laki-laki di luar itu. Dia mati wajah satu demi satu. Tidak ada Abdullah di dalamnya. Ya, kecewa, ya. Tapi setelah disadari, dia malah senang walaupun tidak melihat Abdullah dalam rombongan laki-laki yang banyak itu. Karena laki-laki yang banyak itu adalah perilaku jahiliyah, bersorak-sorak, tidak termasuk akhlak mulia. Jadi ba'alah maksudnya preman balai. Pokoknya pola preman-preman itu. Sekiranya masuk pula dalam rombongan itu, malah dia jadi kecewa. Dia tahu Abdullah dia banyak di rumah, tetap dalam pendidikan. Wahab hari-harinya ada perubahan dari sikap. Sudah Karajo melayani orang datang berhaji, memberi air zam-zam, sudah punya duduk pemanuang. Pemanuang itu adunan dipikiran, dicarian sede Abdul Muttalib, mungkin kawan belah dia. Besok itu pula, sudah beberapa kali lalu ditanya, hai kawan, apa yang sedang dipikirkan? Ya, aku memang memikirkan siapa yang cocok menjadi suami Aminah. Ada orang datang tapi semua ditolak. Diceritakan apa adanya. Abdul Muttalib cepat sekali nyambungnya. Kalau itu yang kamu pikirkan, bagaimana kalau kita saja berbisangan berdua? Capek nyambung. Oh iya ya, kita nikahkan Nak Abdullah dengan Nak Aminah. Dapat kata sepakat, ayo dinikahkan. Baralik gadanglah ukuran masa itu. Segala seni budaya ditampilkan. Mungkin kalau risiko Rabah Hasan Basri misalnya, tarik tirian, pokoknya seni budaya yang masa itu pula. Supaya orang datang pai barale di malam hari tidak sesat, itu dipasang lampu minyak. Misalnya orang dari Budian Sina, ikuti selampu, beko jarak sekian ada dulu lampu. Di lampu itu penunjuk jalan. Sebab jalan aspal kan ada orang. Nah, sudah hari pesta. Pertama, kedua, ketiga, Abdullah dengan Aminah ya di rumah anak Daro lah. Abdullah di rumah anak Daro. Pada hari keempat, Abdullah membawa istrinya ke rumah baru. Hadiah perkawinan dari ayahnya Abdul Muttalib. 1 unit rumah, seekor onta mahal, dan seorang pembantu hebat. Namanya Ummu Aiman. Itu hebatnya seorang Abdul Muttalib. Hari-hari bahagia pengantin baru ini, suasana baru, rumah baru, ya bisa dimaklumilah. Pada satu penghujung malam, Abdullah bangun dari tidurnya, tetap di samping istrinya. Dia pandang istrinya, dipandang, iya cantik lah. Antara tarak-tarak Jawa Kabue lah dipandang terus, tambah sayang. Dalam memandang itu, tampak seulas senyum di bibir istrinya itu. Padahal waktu masih merapik, tapi senyum. Begitu senyumnya sempurna menggoda, dia bangun, matanya nyala dalam keadaan tersenyum. Tentu Abdullah juga senyum. Bertemulah dua wajah saling tersenyum di pagi hari. Apa kata Abdullah? Duhai, bahagia sekali kamu ya, tidurmu pasti nyenyak dan bermimpi indah. Cobalah ceritakan. Aminah katakan, aku lihat kota yang indah, nyaman, bersih, penduduknya berbudaya tinggi. Itu kan elok mana negara itu, rancak kampungnya, elok-elok lorangnya. Itu dalam mimpi. Berbeda dengan kenyataan di kota Mekah. Ciri untuk sesera, orang perilakunya banyak dan kasar, bagunuahan,
Pokoknya namanya jahiliyah lah. Lalu Abdullah mengatakan, moga-moga mimpimu bertanda yang baik. Tak lama kemudian, masih suasana minggu itulah, 1 atau 2 minggu sesudah itu, tiba musim berdagang. Kan orang Quraisy diabadikan dalam Al-Quran, begitu kemuliaannya, sikapnya itu. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan pada musim dingin ke arah selatan negeri Yaman, sedangkan musim panas ke negeri Syam, Palestina dan sekitarnya, Manggaleh, Babylon. Tiba musim panas, untuk membina perekonomian waktu itu, unggulannya adalah berdagang. Sebab industri yang lain tidak ada keterampilan berdagang. Kalau bertani apalagi tidak sama sekali. Daerah yang subur sanginnya Taif, Ajawara dari kota Mekah. Jadi berdagang. Nah, waktu berdagang waktu itu jangan dikira batu batiku, rombongan banyak, sehingga disebut berkafilah. Kalau pai Manggaleh bali murah, apalagi Marapen, nyo sasau di orang di jalan. Tapi kalau lesa rombongan banyak, itu kunci keamanan. Orang Manggaleh itu banyak kempiangnya. Pedagang-pedagang senior sudah kumpul. Abdullah, barang dagangannya sudah tersusun di atas onta secara patuh. Aminah salaman Abdullah salaman dengan Aminah. Salaman. Wahai Aminah istriku, tinggallah engkau beberapa waktu. Aku hendak pergi jauh berdagang, segera pulang dengan hati penuh rindu. Jawab Aminah, betapa sedihnya hati ini selama hari-hari engkau tinggalkan. Abdullah jawab, engkau jangan sedih. Ingatlah mimpimu yang begitu indah, jadikanlah sebagai penghiburmu. Walaupun aku berdagang jauh, hatiku menyertaimu. Bayangkan saja aku ini sebagai hamba Allah yang paling indah di sisimu. Abdullah itu artinya kan hamba Allah. Jadi kalau vulgarnya itu, bayangkan saja aku ini laki-laki paling ganteng di sisimu. Memang itu lurus, tidak diada-adakan. Jadi Bapak Ibu, dulu tuh kalau tasawuf nama Abdullah, itu gadis-gadis darahnya pada tasirok-sirok, mandangan nama Abdullah. Banyak yang berharap untuk mendapatkan Abdullah. Tapi setelah berjodoh dengan Aminah, ya habislah harapan. Jadi memang itu gagah. Apa tadi pengantarnya? Di samping gagah, perangainya elok. Jadi bayangkan saja aku ini sebagai hamba Allah yang paling indah di sisimu. Lalu tangan dilepas. Alun sempurna lepas dari air mata Aminah itu pada buat turun. Tampak air matanya berjatuhan. Abdullah dengan sekuat hati balik kanan, terus jalan dengan rombongan, sekalian dengan onta tentunya. Aminah ikuti. Bagaimana cepat jalan onta, jauh lebih cepat derai air mata Aminah. Oke, ibu jangan ada yang onta bu, yang bisa-bisa aja. Oke bu. Tapi kalau ada yang ngantuk boleh tidur. Ya jangan, tidak boleh satupun yang bicara. Kalau bicara angkat tangan, pasti saya persilakan. Ini kita berbicara labiah daripada ini bersama. Karena khususkan acara. Nah, jadi ibu kalau mau hilang beberapa kalimat dan dapat di samping awak bersoyolo, Ustaz akan dulu. Saya berusaha mencari kalimat yang mudah dipahami. Baik. Jadi jalan sudah jauh dari pandang mata Aminah.
betul-betul sudah hilang karena begitu jauhnya. Barulah Aminah masuk rumah, merebahkan badan, lalu menyelesaikan tangis yang terbengkalai. Menangis. Apa kata Ummu Aiman, pembantunya itu? Dia menangislah engkau. Tangismu tangis kemuliaan, tangis penuh cinta, penuh doa. Ketahuilah, memang begitulah nasib kita para istri. Tiba musim berdagang, istri tinggal. Walaupun sedang hamil, mungkin sakit, kalau sakit parah banget, ya ditinggal. Sabarlah kamu, suamimu nanti membawa untung. Kan itu biasanya. Dulu itu berdagang jangan dikira pagi-pagi sama malam hari di bojo di rumah. Enggak, paling cepat itu 2 bulan. Pengantin baru yang normal mana yang mau bersenang hati berpisah 2 bulan itu?